Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, subscriber, netizen, padukauli yang budiman, di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Semoga semua diberi kelujunan, diberi kesehatan, dan selalu diberkahi setiap langkah hidupnya. Yang sedang sakit selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Juga semoga yang masih punya utang diberi kemampuan untuk melunasi hutang-hutang dan mudah dan dilepaskan dari jeratan dan belenggu riba. Dan kita semua dilindungi dari balak bencana yang sedang terjadi hampir seluruh dunia ini. Amin. Allahumma amin. Juga untuk netizen yang sempat menghubungi kami yang ingin amaliyah, mudah-mudahan sudah dihubungkan dengan majelis dekat Anda, silakan belajar ke sana. Mudah-mudahan diberi kekuatan istiqomah dan ikuti arahan daripada pimpinan majelis di mana Anda bergabung. Pemirsa, di depan tadi itu adalah penggalan rekaman video yang dikirim oleh rekan saya tentang kejadian adanya angin yang begitu besar. Saya tertarik kenapa? Karena pada satu hari itu kejadiannya ada di beberapa kota dan sepertinya angin puting beliungnya atau angin pentil musernya itu sangat besar sekali. Biasanya kan hanya berdampak hanya merobohkan 1-2 rumah saja, tapi ini kelihatannya terjadi bersamaan di beberapa kota dan sangat besar kekuatannya. Untuk itulah saya tertarik, entah terjadi di kota mana angin ini, tapi saya ingin menguasai gaibnya, adakah suatu pesan buat kita manusia dengan adanya angin puting beliung atau angin puntil besar yang begitu besar tadi. Mohon doanya, mudah-mudahan diberi lancar dan ada hikmah yang bisa kita ambil. Kali ini saya ditemani mediator saya, Mas Ahmad Mehmet. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam. Jangan terpesona sampai Anda nggak boleh, ya? Enggak kok. Enggak. Masih ada terusin salam buat kamu, ada enggak? Ada. Japri kamu, salam ya. Alhamdulillah. Salam sarang hiu Mas, gitu ada Sama Mbak Yasin juga. Mbak Yasin gimana? Sehat gak? Udah sering muncul di YouTube gini kok. Nah, kita doakan dan teman-teman kita yang ada lagi berjuang diberi lancar semua ya kan. Amin. Ya alhamdulillah banyak kita menggembirakan di sana. Alam kita hanya belajar melaksanakan perintah Allah dan hanya Allah itu aja. Adapun yang lain-lain itu bonus. Ya. Nah, kunci itu pegang. Kuat. Ya Mat ya. Siap. Jangan nanti pada sana dilirik cewek ting untuk diur hilang tujuannya yang tidak boleh ya. Paham ya? Nah, begitu. Tolong pinjam mereka sampean disiapkan. Ngap semua yang mengganggu langsung dibentengi. Yang mengganggu atau menipu tidak bisa masuk dalam tubuh ini. Jadi yang masuk asli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Makhluk gaib yang tahu tentang adanya kejadian angin yang sangat besar yang saya tunjuk ini yang terjadi itu datang ke sini masuk ke tubuhnya Mas Ahmad dengan ilmu yang Anda punya, pengganggu, penipu, penyusup, langsung Anda tendang dilempar. Jadi yang masuk betul Anda yang tahu untuk bercerita masalah kejadian angin yang besar itu datang ke sini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. Bisa bicara manusia. Kalau bohong terpotong-potong. Buka matamu. Aku ning ndi? Loh. Pakai bahasa Indonesia. Wallah. Gimana saya ini? Lihat ini bukannya matanya. Apa banyak sekali? Apa? Banyak apa? Golongan yang memusuhi saya. Wih. Oh, kok bisa begitu? Coba lihat dulu.
Itu semua bukan kawan saya. Yang mana? Semua ini, termasuk Jangan, kamu juga. jangan gitu nak, kita belum kenal aja belum kok musuh-musuhan. Assalamualaikum mas, kalau jujur jangan diganggu, tapi kalau bohong baru diajar. Allah, terima kasih, diawasi aja. Maaf, yang datang masuk ke tubuh teman saya ini golongan apa? Ya, Hmm? saya berasal dulunya dari golongan jin. Dan sekarang menjadi anak buah dari golongan iblis. Yang sudah ditugaskan langsung pada manusia-manusia yang sudah dicap, yang sudah dibantu dari golongan iblis. Oke, aku tanya, kan golonganmu apa? Golongan apa kamu? Dulunya jin, sekarang jadi iblis sudah gitu? Kan, Apa? jin yang sangar seperti golongan siluman. Oh, siluman. Oke. Tentang tugas Anda nanti menyusul. Saya ingin tahu tentang diri Anda dulu. Nggak usah terlalu jauh ke sana. Jawab aja pertanyaan saya dengan jujur ya. Kalau bohong, tahu risikonya apa? Sakit. Potong-potong ya. Mau? Tak siapkan pedang depan kepalamu. Allah. Kamu ini siapa? Bukan siapa-siapa. Bukan maksud saya ini. Apa? Saya itu baru ketemu kamu. Loh, Dan tidak ada urusan dengan kamu. Kenapa kamu menginterogasi seperti saya ini? loh. Tadi bagaimana ceritanya? Kamu dari mana? Kok bisa? Aku ditangkap. Ya nangkap siapa? Golongan ini. Golongan apa itu? Putih-putih. Kan bukan saya berarti kan? Kurang ajar itu. Saya baru saja menggerogoti jasad manusia. Oke, sebentar dulu. Itu nantilah. Aku tanya kamu dulu. Dari kamu jin yang fasik ceritane. Ya, Udah jadi siluman sekarang? sudah. Oh gitu loh. Punya nama? Ya punya. Siapa namanya? Jangan nanti kamu saya ejek. Enggak ah. Apa itu? Teman kamu? Hah? Kan, Apa? Hah? teman saya yang ada dalam jasad ini, Ya tadi suara apa itu? saya tidak tahu, bukan urusan saya. Apa itu tadi? Karena di sini juga tidak sembarangan bisa masuk. Jadi? Ya golongan seperti saya ini juga pengen masuk juga, masuk dalam tubuh-tubuh kalian. Temanmu suruh minggir dulu, aman kamu di sini. Minggir dulu temanmu. Aman. Cuma tanya aja, aku tahu kau bertugas, gue mau tanya aja. Suruh Ya pergi. sudah, Satu temanmu. kalian. Nah, suruh pulang sana kerja lagi. Punya nama ndak? Ya, panggil saja seperti tuan saya. Apa? Tuan saya itu mempunyai anak buah budak manusia namanya Jono. Oh, kamu tampil Tuan Jono ya? Ya silahkan. Tuan Jono, ahli Jawa Tuan Jono. Piro umur Apa sampean? kalau ngobrol-ngobrol saya tidak dikasih makanan? Oh ya ini seperti yang kau mau, wujud nyata seperti kamu, Allah. Lupa aku. Ah itu, apa itu Ya. Tuan Jono? Ini kopi. Terus rokok Tuan Jono seperti yang sering kamu dikasih tuanmu kan? Ya, Disuguhi sajen lengkap Bu. Mbah Jono. Mbah. Aku pengen sugih. Moro nang wetan kono lho. Bahasa Indonesia. Kamu tuh katrok kamu itu. Ya, timur itu tempatnya orang-orang yang meminta sugih. Oh, kamu Mbah Jono. Kamu dulunya jin. Tuan saya yang Jono namanya. Nah, kamu panggil siapa? Ya, panggil saja seperti itu. Oh, ayo. Gini Mbah Jono. Tadi gimana kok? Dari mana kok bisa masuk Mahamat ini? Ya, saya sedikit. Tadi saya sudah masuk menggerogoti jasad manusia di mana manusia itu sudah saatnya kami buat sakit. Kami buat seluruh dari anggota keluarganya juga kami buat sakit. Karena apa? Ulah manusia itu sendiri. Sebab dan akibat karma, azab, Allah itu berlaku kepada manusia. Di saat manusia itu senang lalai dari apa yang dia inginkan semua terwujud, dan itu bukan Allah yang mengabulkan, tapi golongan yang menjurumuskan, Itu yang kamu iri Oke. dengan Nabi Adam. Oh, gitu. Itulah keturunan-keturunannya pasti akan menyelewengkannya. Oh. Dengan segala cara. Lah kamu kok bisa hidup sama tadi kayak apa? Saya itu sudah menggerogoti jasad manusia. Lah kok bisa di situ? Saya ditangkap, dipanggil. Ya nangkap siapa? Ini golongan putih-putih. Berarti bukan saya kan? Jamar sama saya sampean. Ya kalau kamu
itu kan ada sangkut pautnya. Loh, kok bisa? Aku di sini, kamu di sana. Ya memang agak sedikit ribet kalau menjelaskan dengan hal-hal yang tidak bisa dilihat manusia. Golongan seperti ini itu tidak bisa diperintah dengan manusia yang selalu maksiat. Golongan ini hanya taat pada perintah Allah dan manusia-manusia yang selalu beribadah kepada Allah. Itulah nanti akan berkesinambungan dan bisa diajak ya saling berjuang, saling membantu. Kok pintar sekali kamu Mbah Jono ternyata. Wah, ini mbah-mbah golongan iblis yang membuat saya itu sedikit cerdas. Keilmuannya sedikit mumpuni untuk mengelabui manusia. Oh, gitu. Karena kalau manusia itu bisa dilihat dari hawa-hawa muncul, dari pikiran-pikiran, itu bisa dibaca dari golongan gaib. Oh, gitu. Keinginan-keinginan seperti apa? Itu pengen kaya lah, pengen jabatan tinggi, itu bisa dilihat. Nah, terus lihat kayak apa Mbah Jono? Uap yang hitam itu menandakan manusia itu hawa nafsunya besar. Terus? Keinginannya besar. Nah, terus? Tinggal kami bumbui sedikit. Itu dengan bisikan, arahan. Kami arahkan sefrekuensi dengan manusia-manusia yang menjalankan maksiat. Nanti gitu. akan kesinambungan. Oh, jadi intinya sekarang kamu itu adalah dulunya haji dari siluman, sekarang ambil upah. Stempel-stempel dari golongan Tuhan saya itu sudah saatnya mengambil dari kroni-kroninya dan anak buahnya. Oh, gitu. Terus selama ini Mbah Jono sendiri ya, bantu orang yang kabur berarti dalam bentuk apa Mbah Jono? Kekayaan. Oh. Kekayaan ataupun pinjam meminjam. Uang riba. Oh. Oke, gini Mbak Jono, terima kasih tentang diri Anda. Saya banyak sudah punya gambaran. Saya minum silakan. Merokok seperti apa dikasihkan sama bosmu dulu, sama budak-budak manusia itu. Apa bentuknya, kembang kah? Ada juga darah hewan. Wih, hewan apa itu Mbak Jono? Ayam bisa. Nah, itu muncul Minum. Ini tuh hanya sebenarnya bukan makanan golongan kami. Jadi? Ini hanya untuk mengelabui manusia. Oh. Jadi untuk syarat-syaratnya itu agak dipersulit. Misalkan cari darah hitam, ayam darah hitam. Cemani itu. Ataupun ayam yang putih mulus. Hmm. Itu hanya syarat supaya manusia itu benar-benar yakin, benar-benar melakukannya dan benar-benar meyakininya. Padahal itu manusia itu sudah terjerumus, masuk menyetorkan ritual itu. Nah, terus makanan punya siapa? Saripati tubuh manusia, pendamping manusia, sukma manusia, dan juga roh manusia yang paling utama itu. Oh gitu. Kan dijadikan tawanan dari golongan iblis. Ya udah. Siksa rame-rame nanti. Berarti kamu golongan jin yang berada di barisan iblis kalau begitu ya? Ya. Ya udah, apa yang kamu suka di depan kamu lah muncul itu, ya kan? Gini Mbah Jono, aku dikirimi rekaman video nyata dari teman saya adanya angin yang besar itu. Dan itu dalam sehari itu jadi beberapa kota, atau kota saya nggak tahu. Banyak. Tetapi itu damai luar biasa. Sampai banyak bangunan roboh apa itu. Aku mohon pada Allah dan izin beliau, Mbah Jono datang ke sini, ditarik ke sini. Berarti kamu tahu sedikit banyak. Apa yang bisa kamu ceritakan dengan adanya angin yang begitu besar di wilayah itu? Boleh cerita Mas Jono? Ya sedikit saja. Ya banyak kau, Angin itu sebenarnya yang bekerja itu salah satunya dari golongan kami. Dalam jumlah yang sangat banyak, ribuan triliun, bisa menciptakan kerusakan-kerusakan. Itu juga akibat dari harta-harta yang tidak berkah didapatkan manusia. Kami rusak segala apa yang didapatkan manusia. Dan juga kami juga mengalami sedikit kewalahan, di mana ada daerah yang memang tidak bisa kami jangkau. Karena apa? Karena di situ ada manusia-manusia yang taat. Taat dalam arti dia benar-benar menjalankan apa yang harus dijalankan dan larangan-larangannya ditinggalkan oleh Allah. Semua yang kami obrak-abrik itu karena ada harta-harta yang tidak berkah didapatkan manusia. Entah itu di jalan haram, dari jalan riba, ataupun jalan-jalan pesugihan, ataupun penglarisan yang ada sangkut pautnya dengan Tuhan saya. Semuanya akan dibersihkan
dari manusianya, dari apa yang dia dapatkan. Entah itu nanti dia akan mengalami kesakitan yang tidak bisa diobati, ataupun meninggal dengan cara yang mengenaskan, di mana penyakit yang tidak bisa diobati. Semakin rumit lagi nanti. Kalau manusia tidak sadar apa yang dia perbuat menyebabkan seperti itu. Apalagi ini sudah di fase akhir zaman, di mana golongan kami dan juga yang atasan-atasan lain itu sudah mendapatkan stempel mempercepat. Minum, rokok, Dah, makan. saja. Saya tidak mau membeberkan rahasia-rahasia Tuhan saya. Allah, kalau tertanyain kamu jawab, resikonya apa? Ya, saya harus menjawab, tapi tidak lengkap. Ya, nggak apa-apa. Berarti kamu ini termasuk golongan jin fasik yang bekerja. Salah satunya. Sampai timbul angin itu. Dan tugas kamu tadi itu, tempat-tempat yang sempat terhancurkan itu karena dulunya pernah batu golongan Anda begitu cari hartanya. Nah, ini tadi kamu spesifik hanya menyebutkan daripada karena pengelarisan riba. Tahu hanya itu aja, Kak. Adakah tempat yang kamu hancurkan karena mungkin itu? Iya, maksiat apa? Apa bentuknya maksiatnya itu? Ya, di sana itu tempat-tempat, entah itu tempat-tempat untuk melalaikan kewajiban manusia, tempat kesenangan. Ya, saya tidak mau menyebutkan. Oke, saya karena tahu. Itu sangat menyinggung manusia. Ah, manusia kalau diingatkan itu akan marah. Kenapa? Karena golongan kami sudah menguasai hatinya. Oh, jadi golongan manusia kalau diingatkan marah itu kan dikuasai golongan kamu begitu? Ya, sudah berhasil menjerumuskan manusia itu. Oh, saya pikir manusia yang diingatkan marah itu berarti bukan manusia kalau begitu lah. Ya, kalau manusia itu jernih. Manusia yang menasihatinya dengan baik-baik, ke bawah itu salah, itu buruk, ini yang benar. Apabila itu dibantah, itu tandanya ada yang hilang dalam jasadnya. Hilang apa? Ya, yang mendampingi. Rosumanya aja yang hilang. Diganti golongan apa? Saya ini yang akan membuat keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan di muka bumi ini. Oke. Nah, ini tadi soal pengelarisan riba itu mungkin sudah sering disampaikan lah oleh Goib. Nah, adakah tempat yang kamu munculkan dari cara menghasilkan uang itu mungkin dengan cara menipu orang, mencuri, korupsi atau apa? Ada enggak? Ya ada. Tapi yang saya kerjakan itu bukan tentang itu. Oh iya. Karena nanti ada kejadian-kejadian yang dimana ya akan lebih dahsyat lagi. Entah itu akan buat getaran di bumi, ataupun gunung meletus untuk meluluhlantahkan tempat-tempat maksiat. Tempat maksiat. Terus yang kamu tahu maksiat manusia itu banyak bentuk apa aja maksiatnya itu? Yang kelihatan atau tidak? Ya sebutkan maksiat dong. Ada banyak. Ya ceritakan. Ayo. Ya. Maksiat yang terlihat itu kecil-kecil seperti fitnah, mendolimi orang, membunuh, minuman keras, ataupun memperkosa, jadi di mana-mana itu pembunuhan dan maksiat yang tidak terlihat. Itu ya seperti yang dilakukan teman saya itu. Contohnya manusia yang dia berbuat kesyirikan, dia berbuat kemusyrikan, di mana dia meyakini bahwa yang mengabulkan doa itu bukan Allah, melainkan perantara manusia yang disebut orang pintar itu. Itu yang membuat hati hitam, yang membuat manusia susah dinasihati. Baru tahu saya. Dia akan membenarkan keyakinannya sendiri. Kenapa saya ibadah tidak kaya, sedangkan saya meminta kepada orang ini dia kaya, cepat kaya. Ya, jangan senang dulu manusia. Apabila kamu sudah diberikan kesenangan dan kesenangan itu membuat lalai, ya bisa saja Allah menyabut roh manusia itu. Dia tidak sadar, tobat tidak pada waktunya, dia nanti akan menjadi teman saya di neraka nanti. Gitu ya, Mbak Jono ya. Terus ini, tadi kamu mengatakan ada beberapa daerah tempat yang tidak bisa kamu tembus, bisa kamu rusak dengan angin seperti besar itu.
ya kan? Bisa kamu menyebutkan itu tempatnya yang bagaimana kamu mengatakan di itu ada orang yang taat, itu orang taat macam apa? Karena begini, pada kenyataannya pada angin itu ada tempat yang mau yang ada pengajian atau acara keagamaan malah hancur juga. Apa yang bisa kamu soal itu? Ya, memang dari bencana-bencana yang ada di mana kasih sayang Allah, itu mungkin kamu bisa melihat ada bencana di mana entah itu ada masjid yang utuh, tidak terkena bencana apapun. Dan saya melihat di timur ada beberapa tempat di mana tempat itu dijadikan manusia untuk beribadah dengan cara yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Karena kami juga melihat tidak hanya di dalam jasad manusia, kami juga bisa sampai di pikirannya itu, sampai kemana arah tujuannya. Entah itu dia beribadah karena uang, beribadah karena ingin dipuji orang, ataupun beribadah yang sejatinya beribadah, yaitu hanya sebagai hamba untuk menyembah Yang Maha Pencipta. Kami di situ tidak bisa menembus karena apa? Karena di mana ada golongan seperti ini yang membentengi supaya tidak bisa merusak tempat itu. Dan kejadian itu akan merembet kepada manusia-manusia yang banyak dosanya akan terkena dampaknya akibat pekerjaan saya yang buat pusaran-pusaran angin melibas semua tempat-tempat yang maksiat. Entah itu didapatkan dengan cara yang tidak kurang pas ataupun dengan cara yang tidak halal. Toh ini tadi kamu mengatakan sekarang baik golongan kamu yang jin fasik atau golongan bertanduk udah banyak kena stempel. Itu stempel apa maksudnya itu? Ya, stempel untuk mempercepat mengambil jatah-jatah kami. Karena manusia itu sudah dibantu bersekongkol dengan golongan kami. Enak saja manusia dibantu dengan golongan kami. Nah, terus berarti itu stempel perintah kalau begitu? Ya. Nah, kalau boleh tahu siapa yang memerintahkan golongan Anda untuk mempercepat ngambil upah itu? Boleh nggak diomongkan? Ya. Kenapa nggak boleh? Apa kamu nggak tahu? Ya, saya tahu. Coba tanya sama golongan saya, boleh nggak ngomong soal beliau itu siapa yang ngasih perintah Anda? Ya, sedikit saja. Beliau itu yang menguasai alam gaib. Dah itu aja, boleh kamu sebutkan. Lainnya nggak boleh? Nggak boleh. Oh begitu ya. Berarti, terus apa yang kamu omongkan? Apalagi? Ya, karena ada yang ditugaskan untuk terstempel mengambil gaib. Dan juga ada yang terstempel untuk mengarahkan manusia ke arah jalan yang baik, jalan yang lurus. Semua itu bekerja di akhir zaman ini. Oh gitu, Mbah Jono. Terus ini, tadi kamu menyebutkan, setelah kejadian ya bentuk alam ini udah seperti itu contohnya, ya kan? Padahal kalau menurut pandangan Mbah Jono ya, kejadian orang yang suka tadi itu adanya banyak cari rezeki dengan cara dibantu golongan Anda atau iblis ya, itu kan terjadi hampir merata di mana-mana. Bukan situ aja kan? Pasti. Tadi kamu mengatakan akan ada yang lebih besar lagi. Apa yang nggak bisa Mas Jono? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, bencana itu. Bencana itu akan memperingatkan manusia-manusia lagi. Lebih dahsyat lagi. Itu hanya sebagian kecil cara Allah mengingatkan manusia di mana manusia itu sudah salah jalan, keliru jalan, harusnya menempuh jalan yang benar dengan cara yang benar juga. Karena ibadah itu ada ilmunya, bukan untuk memenuhi nafsunya. Kamu tahu ibadah sholat juga untuk mencari rezeki, ada itu. Ada nggak? Ada. Ya benar. Tapi kan mereka bilang minta sama Allah. Sholat yang khusyuk itu, sholat yang benar-benar mengingat Allah itu tidak akan mudah. Toh ini Mas Jono, dengan segi alam yang rusak karena efek golongan yang fasik ngambil upah lah kan gitu. Kalau semisal tadi ketika mengatakan itu tidak berhasil membuat sadar manusia, akan timbul penyakit. Maksudnya bagaimana yang bisa disebutkan? Bagaimana penjelasannya itu Mas Jono? Penyakit yang disebabkan manusia nanti itu akibat dari ulahnya sendiri. Contohnya? Entah itu
dari perbuatan maksiat-maksiat yang dia lakukan, ataupun dari perbuatan dari bapak ibunya yang pernah dia lakukan terdahulu. Terus? Dan manusia itulah yang harus bertanggung jawab atas apa yang dia timpa. Mengerjakan tobat, apa yang dia lakukan itu keliru dan kurang pas. Nanti dia tidak akan mengalami kesakitan seperti itu. Dan juga dari leluhur-leluhurnya juga akan mendapatkan hal yang positif dari anak turunnya yang sudah mendapatkan sedikit cahaya. Karena yang saya sebutkan itu tadi, ada dua golongan yang terkena stempel. Stempel yang mengarahkan jalan lurus, ataupun stempel yang mengambil upah. Oh, jadi golongan jin ada dua jalur. Ada yang ngambil upah, sama yang mengarahkan manusia untuk belajar amaliyah begitu? Ya, itu. Menurut pandangan Mbah Jono saat ini loh ya, banyak mana manusia yang udah tertarik untuk tadi kau bilang tobat, sama yang masih mengejar pengaruh golongan Anda, banyak yang mana saat ini? Ya sekarang, ya banyak yang melakukan maksiat. Meskipun ada golongan-golongan jin yang bertugas, stempel untuk bertugas, menyadarkan, mengarahkan manusia. Golongan kami juga tidak tinggal diam saja, berontak. Dia juga akan dibuat sakit juga. Sakit itu ada yang disebabkan dari dosanya sendiri. Dosanya diampuni. Ada yang juga dia akibat dari keburukan yang dia lakukan di muka bumi ini. Jadi itu menurut pandangan Mbak Jono banyak di dunia manusia ini? Banyak? Ya banyak sekali. Banyak sekali. Dan itu terjadinya pada orang-orang yang bodoh, nggak tahu ilmu, atau juga terjadi pada manusia yang alim-alim juga ada? Ya, yang dia mengumpulkan dirinya, merendahkan orang lain. Itu malah berbahaya lagi. Karena sudah diganti ruhnya dari golongan tuan-tuan saya. Bisa mengatakan kata-kata mutiara, kata-kata yang bermanfaat, tapi dia tidak melakukan. Bukankah itu ciri-ciri orang munafik? Banyak itu? Ya, ada. Ya banyak pengikutnya kan? Ya justru itu. Dia itu kan panutan, tapi dia tidak melakukan. Harusnya panutan itu. Dia melakukan terlebih dahulu, baru mengatakan. Banyak sekali pengetahuan Anda, Mbak Jono, soal itu ya, ternyata. Saya kan disekolahi dari Tanduk. Berarti sama dengan omongan goblok yang lain juga. Ternyata ya, sampai mereka bilang ada yang hitam dibungkus putih itu ya. Ya itu kan tidak terlihat dari kalangan manusia, dari jasad manusianya. Nampaknya putih tapi dalamnya hitam. Itu banyak ya. Makin dia mengumpulkan dirinya sendiri, merendahkan orang lain, hatinya akan terselimuti hitam pekat. Oke. Nah, hidayah akan sulit masuk menembus. Berarti jahiliyah kalau begitu ya. Debat tidak ketemu. Kamu ketawa lagi. Kafir. Contoh. Itu ada mantannya itu, lihat tuh, baju putih itu loh. Itu mantannya itu loh, mantan itu. Lihat itu. Jejaknya ada kan jejaknya? Kepala aja itu. Ambil. Temanmu ambil? Ambil. Ya itu. Ambil. Berkurang. Udah kurang banyak kan. Terus ini udah kembali ke tugas kamu, adanya angin dari itu. Saat ini yang paling pokok dengan tugas stempel yang golongan terima, itu tugasnya apa saat timbul angin seperti itu? Ya, mempercepat manusia-manusia yang sudah sekongkol dari saya maupun tuan-tuan saya. Dalam hal apa? Songkolnya? Ya, hal yang dibantu. Dia akan menginginkan kekayaan. Kekayaan, terus apa lagi? Dia akan menginginkan jabatan. Dia akan menginginkan ingin dihormati dengan orang lain. Posisi dunia, terus apa lagi? Dan akan dihanguskan dia dengan cara Allah sendiri. Itu dia melarat. Melarat sampai sakit. Semua yang punya itu diambil oleh Allah. Karena itu harta yang tidak berkah. Mandorot bagi dirinya sendiri. Tapi kan banyak orang yang katanya, saya juga sering mendengar ya, orang yang awam nggak tahu apa-apa, cuma didatang pada orang yang
kenapa kaki saya sakit semua. Ayo, oke, bohong, berarti kamu bohong kan? Nah, teman saya tidak terima saya berbicara seperti Yang ini. bikin sakit sekarang diikat, dilempar, jadi ganggu dipagari, hop. Tidak biasanya saya itu biasanya mengganggu, membisiki manusia ke jalan kemaksiatan. Kenapa ini saya menceramai kamu ke dalam jalan yang Saya kan tanya, kamu jawab harusnya kan? iya, teman saya tidak terima. Oh, sekarang dilindungi. Mas, tolong Mas, jangan ganggu biar dia cerita. Kan ini banyak orang awam nggak tahu, yang intinya katanya kalau ingin hidup dunia sejahtera ya berdoa pada Allah kan gitu. Nah, datanglah dia pada orang yang katanya dia dianggap orang putih lah. Kan mendoakan dengan cara ini, kerjakan ini. Nah, kan nggak tahu dia. Ya. Nah, saat ini yang dibersihkan yang level yang nggak tahu apa justru mereka yang mengajari tokoh utamanya. Yang dalang-dalang yang mengajari. Karena dia kan dalang utama dalam sesat menyesatkan manusia. Karena kalau ini tidak dibersihkan pasti akan menimbulkan hal-hal yang buruk. Jadi kalau pentolonnya dulu dihabisin kan begitu ya? Iya. Yang dihabisin pentolongan hitam, bungkus hitam atau hitam bungkus putih? Oh, semuanya. Nanti kalau pengikutnya itu tugas dari stempel jin yang meluruskan. Kalau dia masih meyakini dari pentolan-pentolan yang dia menganggap dirinya suci, dirinya benar, yaitu jatah manusia itu. Itu kan cara Allah adil pada penciptanya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan orang yang awam nggak tahu apa-apa, cuma datang mau didoakan, karena dia kan betul mengharap ke Allah. Cuma jalannya nggak tepat gitu aja kan? Iya, nanti kan ada bisikan-bisikan yang mengarahkan. Kenapa saya bisa seperti ini? Ada guncangan di dalam hatinya. Oke, ya mungkin nonton. Itu nanti terserah dia sendiri. Jadi ini pentolan-pentolan dulu yang disikat ya? Akan bercengkrama mengikuti manusia itu. Entah itu manusia dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan tidur. Dan kami akan tetap bekerja menyesatkan manusia itu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Jono atas keterangannya. Jadi pada intinya kejadian angin yang besar itu adalah golongan Anda ngambil upah gitu ya? Ya. Yang nyuruh tadi ada sosok orang istimewa ada penguasa alam gaib yang nyuruhnya gitu? Ya, terkena stempel. Nah, ya udah. Tapi stempel lagi. Ya, tidak mau. Ini sudah berat ini. Itu terjadi di situ aja apa seluruh dunia kira-kira? Bertahap. Yang paling banyak kemaksiatan itu yang harus dibabat. Oke. Terima kasih Mas Jono atas keterangannya. Silakan kalau bertugas ada ibu kamu kan, cuma keterangan aja silakan. Lebih-lebih. Nah, termasuk ini yang tak bayangkan, ada nggak yang kamu sikat? Itu bukan saya. Tapi ada yang tepar. Ya. Mati. Itu yang mengganggu. Itu bukan golongan seperti saya tingkatannya. Apa? Ya, golongan seperti ini. Kadang kan di sini juga sering dikirim kayak benda-benda aneh, santet itu di tempat ini. Gimana keadaannya mereka sekarang? Yang kamu lihat? Dalang yang menyebarkan kemaksiatan. Iya, gimana keadaannya sekarang mereka? Ya, ada yang memang terkuras hartanya. Habis. Ada yang dia tidak percaya dengan keilmuannya lagi. Terus? Karena ya memang itu sudah takdir rancangan Allah. Dia sudah tidak percaya apa yang dia lakukan itu. Ketobat akhirnya. Ada yang sakit dah? Ya, ada juga. Kenapa dia sakit? Terkena pantulan dari apa yang dia kirimkan. Ada ya? Nah, dari itu banyak kemarin. Ya, enggak apa-apa. Resiko kan golongan kamu nggak pernah tinggal diam, Iya, udah kamu kembali sana bertugas sesuai dengan apa yang diperintahkan. Teman-teman kamu di sini ambil semua. Ambil. Perintah kok. Yang dari kamu nggak ada sudah? Nah, udah sana kembali bertugas. Ayo, siap-siap dulu sugar saya. Loh, tadi bilang enak. Saya hanya menipu kamu. Aduh. Makanya kembalikan semua. Ngeyel kamu.
Kenapa saya tidak membawa oleh-oleh sedikit? Nggak boleh, bukan hak kamu kan dibilang tadi Saripati itu. saja tidak boleh. Nggak boleh. Dah, keluar saja. Balik lagi yang ambil, Hanya Saripati itu. Nggak bisa. Terus yang enak nggak mau kamu malah. Lemas ini. Lemas. Dah, Assalamualaikum Mas, langsung kembalikan sana petugas. Oh Allah. Pun sadar? Tes. Alhamdulillah pemirsa, demikian sisi goib daripada kejadian angin-angin besar yang ada di beberapa wilayah di Indonesia saat ini. Seperti itu prosesnya, kalau ingin paham silahkan disimak. Ini bermula dari awal sering saya sampaikan, sering saya kisahkan, kisah sangat masyhur sekali. Itu ketika kakek moyang kita Nabi Adam alaihissalam ketika masih di surga dulu, Allah memerintahkan dua makhluk untuk sujud menghormati antara malaikat sama ajajil atau iblis. Yang maunya malaikat tapi nggak mau. Sudah sangat masyhur kisah ini. Sampai sekarang nggak mau tinggal diam, mereka berjuang terus juga untuk mencari pengikut di neraka. Nah saat ini terbukti sudah banyak secara nyata mereka bertugas untuk mengambil upah. Dalam artian, ya pernah membantu, ya nggak gratis, tetap diambil. Seperti itu prosesnya. Dan kenyataannya memang banyak rumah-rumah yang roboh, gedung-gedung yang seperti itu, silakan disimak. Itu kejadian. Silakan di medsos itu. Ini maksud saya untuk pelajaran buat kita manusia. Mudah-mudahan ada pencerahan yang bisa kita ambil dari konten ini, bahwa saat ini kejadian banyak bencana yang ada di seluruh Nusantara hakikatnya sama, yaitu bentuk kemaksiatan, baik maksiat yang dohir maupun yang batin sudah mulai dibersihkan. Dan mudah-mudahan bagi orang yang awam macam kita ini diberi pencerahan. Mudah-mudahan tokoh-tokoh petualang yang justru membuat orang awam ini tersesat ya dibersihkan seperti itu dulu gitu. Pemirsa, semua kejadian yang terjadi di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Bila Allah mengendaki, pasti akan terjadi. Walaupun seluruh makhluk dan orang-orang yang pandai itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila satu kebenaran itu dari Allah datangnya, karena Allah sih kekurangan, karena itu karena kebodohan dan kemana yang di sini. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami, terima kasih, mudah bermanfaat buat kita manusia. Mohon maaf, wassalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu.